Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih Engkau sudah hantar kami memasuki tahun 2025 ini. Dan Engkau Tuhan yang sama yang sudah menolong kami di tahun 2024. Tuhan yang sama akan menolong kami juga di tahun ini ya Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu akan menjadi bagian kami. Kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah hilang. Selama kami punya Yesus, kami punya segalanya dalam kehidupan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih. Bertahtalah terus, nyatakan terus pribadi-Mu di sepanjang tahun ini kepada kami Tuhan. Kami bersyukur mengawali di minggu pertama di tahun 2025 ini kami ada dalam rumah-Mu. Kami bersyukur kami memulai bersama dengan Tuhan. Kami mau melakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu Yesus adalah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, di minggu pertama di tahun 2025 ini, Engkau kami utamakan. Engkau kami cari. Sebab Engkau sumber hidup kami. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber keberhasilan kami. Engkau sumber dari semua apa yang kami harapkan. Kami percaya hari ini Engkau mengerjakan sesuatu yang spesial buat kami. Engkau mengerjakan sesuatu yang ajaib buat kami. Setiap pribadi, Engkau yang kenal hati kami. Engkau yang tahu pribadi kami. Setiap kami hari ini, kami pulang tidak sama waktu kami datang. Sebab Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan. Biarlah Engkau disenangkan di atasnya. Biar Engkau dipermuliakan di atasnya. Dan ini waktunya kami akan dengar firman-Mu. Bicaralah kepada kami. Biar ini firman yang menjadi penuntun kami di awal tahun ini. Firman-Mu menjadi guidance buat kami. Menjadi terang buat setiap langkah-langkah kami. Kami tahu pasti bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Itu sebabnya urapi hamba-Mu. Semua apa yang kupersiapkan gak ada apa-apanya kalau Engkau gak mengurapi Roh Kudus. Urapan-Mu di atas semuanya. Biar kiranya firman-Mu yang aku sampaikan sesederhana apapun. Biar ditangkap oleh setiap kami. Itu menjadi hati Tuhan yang kami bawa pulang. Dan kami hidupi dan kami alami. Dan kami melihat kemuliaan Tuhan yang nyatakan buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siapkan hati kami. Dan Roh Kudus mengurapi kami semua. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu saudara. Lebih meriah lagi tepuk tangan tahun baru kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Shalom. Coba lihat wajah kiri kanannya, wajah yang berbahagia. Ada yang baru saudara di wajah yang di kiri kanan saudara. Jangan lihat baju barunya. Tapi yang kita mau lihat adalah semangat baru, amin Bapak Ibu Saudara. Nah bersyukur kita bisa melewati, sekali lagi melewati tahun 2024 dan sudah ada di tahun 2025. Dan kita percaya ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Di minggu terakhir kemarin di tahun 2024 kita dapat firman Tuhan minggu lalu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Dan Dia tetap Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya pribadi dan sebagai tim gembala juga mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Biar kiranya di tahun yang baru ini berkat Tuhan baru buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Dan saudara saya akan umumkan dulu nanti Bapak Ibu Saudara, kita akan ambil ayat emas kita lah. Ayat emas di depan nanti kita akan bergiliran ambil Bapak Ibu Saudara. Semoga ini menjadi ayat yang bisa menguatkan kita di sepanjang tahun ini. Nanti kalau saudara mau ambil ayat emasnya, saudara nggak perlu pilih-pilih. Nanti kita akan berdoa supaya ayat yang saudara ambil itu sungguh jadi tuntunan Tuhan. Menjadi kekuatan dan penguatan buat kita di sepanjang tahun ini. Amin saudara. Dan saudara nanti ambil untuk saudara diri saudara saja. Nggak usah diambil nanti, aduh untuk saudara saya di rumah nggak usah. Jadi supaya spesial ini memang hanya untuk yang hadir saja. Jadi saudara ambil satu orang satu. Nanti kita akan doakan supaya nanti juga saudara akan berdoa juga. Sebelum saudara ambil saudara doakan supaya ini menjadi ayat emas. Menjadi ayat kekuatan, menjadi ayat secara personal kita berdoa dan saya berdoa pribadi juga. Biar setiap ayat yang saudara ambil kita nggak setting ditaruh di pohon Natal supaya kayak spesial aja saudara ya. Jadi nggak ada keharusan sebenarnya. Tapi kita taruh seperti itu. Kita buat juga bagus seperti gantungan kunci
supaya saudara bisa tempelkan. Saudara bisa dikunci motor kah, dikunci rumah kah, dikunci apa lagi saudara? Di handphone saudara juga bisa, ini bagus kok. Jadi fashionable juga, fashion yang saudara yang instagramable bisa juga lah, masih fashion juga. Saudara nanti bisa ini ya, jadi saudara nanti ambil untuk kita bisa dikuatkan dan jadi penguatan buat kita di sepanjang tahun ini. Mungkin itu aja. Dan juga nanti kita akan ada perjamuan saudara ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini di tahun yang baru saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan tentang breakthrough. Boleh dia coba bilang sama-sama breakthrough. Breakthrough ini terobosan yang akan kita alami. Saya percaya di tahun yang baru ini akan Tuhan mengadakan buat kita terobosan-terobosan baru. Katakan amin. Saudara jangan langsung berpikir ini kayaknya motivasi nih. Percayalah, saya tidak sedang menyampaikan motivasi kepada saudara. Tapi saya percaya satu hal, bahwa firman Tuhan itu selalu kekuatan yang lebih hebat dari motivasi apapun dalam hidup ini. Amin. Nah, kita ingin membuka dulu di dalam satu ayat. Di dalam Mika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Boleh kita baca satu ayat aja, kita baca bersama-sama 2, 3. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan dan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Nah, Mika ini Bapak Ibu Saudara, waktu Nabi Mika bernubuat atau waktu Nabi Mika melayani bangsa Israel dan bangsa Yehuda, sebab bangsa ini terpisah pada waktu itu dalam keadaan yang tidak baik. Itu bangsa Israel ada dalam pembuangan, dalam penjajahan, sedangkan bangsa Yehuda itu sedang dalam ancaman untuk mereka juga akan mengalami yang sama seperti bangsa Israel kalau mereka nggak bertobat. Lalu kemudian Nabi Mika bernubuat memperingatkan supaya umat-umat Tuhan mereka datang berbalik kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik itu ada kabar pengharapan yang diberikan oleh Nabi Mika kepada orang Israel yang ada dalam pembuangan dan juga kepada orang Yehuda yang ada dalam ancaman dari musuh-musuh mereka. Apa kabar pengharapannya? Bahwa penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Mika mau berkata begini kepada orang Israel, bahwa kalau kamu berbalik kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan kamu yang tidak baik, percayalah akan ada penerobos yang akan datang, yang akan berjalan di depanmu, memimpinmu dan membawa engkau keluar dari semua tembok-tembok penghalang dalam kehidupanmu. Nah, ini adalah nubuatan Nabi Mika kepada orang Israel, dan saya percaya waktu saya mempersiapkan firman Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada saudara semua. Saya percaya bahwa di tahun ini Tuhan juga mau sampaikan kepada kita bahwa di tahun ini Tuhan sendiri yang akan menjadi penerobos buat kita, amin. Itu sebabnya kalau kita mau melihat bagaimana terobosan itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Di ayat Mika yang tadi yang kita baca, penerobos itu yang disebut penerobos. Saya suka di dalam terjemahan Amplified Bible, dia katakan gini, the breaker itu adalah the Messiah. Itu adalah Mesias. Bahkan di dalam Living Bible, terjemahan Living Bible juga dikatakan bahwa the Messiah will lead you out. Bahwa penerobos itu bukan cuma seseorang, penerobos itu bukan sesuatu kuasa atau tenaga saja, tapi penerobos itu diperkenalkan kepada kita, dia adalah the Messiah. Dia adalah Mesias. Makanya saudara, kitab Mika sebenarnya adalah kitab yang penuh dengan nubuatan tentang mesianik. Apa sih mesianik itu? Itu adalah nubuatan tentang Kristus. Kalau dalam perjanjian lama disebut Mesias, itu dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru itu disebut Kristus. Nah, apa yang unik, yang menarik dari sini? Nabi Mika mau memperkenalkan kepada kita title Tuhan yang lain. Selama ini kan kita kenal Tuhan itu sebagai apa Bapak Ibu Saudara? Coba, sebagai gembala yang baik, apalagi? Sebagai raja, sebagai juru selamat, apalagi? Biasanya kita cuma mengenal Tuhan, wah dia adalah penebus, tapi Mika memperkenalkan Tuhan sebagai penerobos. Coba bilang sama penerobos.
Saudara rindu di tahun 2025 mengalami terobosan dari Tuhan, amin. Makanya hari ini yang perlu kita belajar bahwa ternyata Alkitab mau kasih tahu kepada kita bahwa Tuhan atau Kristus adalah sumber terobosan dalam kehidupan orang percaya. Bukan hikmat kita, bukan semua. Mungkin Tuhan bisa pakai mungkin ide kita, strategi kita, tapi percayalah sumber utama dari terobosan yang kita perlukan sebenarnya adalah pribadi Yesus. Sebab Mika mau kasih tahu, kalau kita ingin mengalami terobosan dalam Tuhan, kita perlu datang dan tahu siapa sumbernya. Sumber terobosan itu adalah Tuhan. Katakan Yesus adalah sumber terobosan. Amin. Berarti kalau saudara ingin mengalami terobosan, tahu kemana perginya? Harus kemana? Ke siapa kita harus pergi? Kita pergi kepada Kristus. Apapun dalam kehidupan kita. Sebabnya saya tulis Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan adalah penerobos, kalau Kristus adalah sang penerobos itu, makanya gini, Tuhan yang akan menerobos setiap pintu-pintu, tembok-tembok penghalang dalam kehidupan kita. Apa saja yang mungkin di tahun 2024, di tahun-tahun sebelumnya, yang menjadi tembok besar buat kita, seolah-olah kita nggak bisa bebas, nggak bisa keluar, seolah-olah kita nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Alkitab mau kasih tahu bahwa begini, Tuhan yang akan menerobos. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang akan menerobos. Tuhan yang akan melakukan breakthrough dalam kehidupan kita. Apa saja breakthrough yang mungkin kita doakan hari ini? Apakah itu kesehatan kita? Apakah itu mungkin apalagi yang jodoh? Ada yang cari jodoh di sini saudara? Yang berdoa Tuhan jodohku di mana? Jodohku di mana? Saya percaya tahun ini Tuhan mengadakan terobosan. Yang gak kawin-kawin katakan amin. Jangan udah kawin saudara. Itu bahaya tuh, yang sudah menikah jangan bilang amin lagi. Itu jadi pergumulan buat gembala saudara ya. Apa saja mungkin dalam bisnis kita, doa-doa kita yang lama mungkin kita udah doakan dan kita belum melihat jawaban Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi jawaban buat kita di tahun 2025 ini. Tuhan sendiri akan menerobos semua kemustahilan sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Semua hari ini coba engkau lihat apa saja yang engkau alami selama ini dan engkau enggak melihat jalan keluar. Hari ini perkatakan Yesus akan menerobos semua apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupanku. Amin. Kita akan melihat terobosan dalam Tuhan. Sayangnya begini, ada banyak orang yang melihat breakthrough dalam kehidupannya. Dia salah datang ke sumbernya. Dia enggak datang sama Tuhan. Dia enggak datang sama Kristus. Dia coba andalkan kekuatan. Dia coba andalkan semua mungkin yang dia punya, uang, jabatan, koneksinya. Percayalah, koneksi yang terhebat adalah Tuhan. Gak ada yang lebih hebat dari Yesus. Itu sebabnya biar saya berdoa ini, doa saya dan sungguh-sungguh biar kiranya di sepanjang tahun ini ada kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam karir, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita sepanjang tahun ini. Kita bisa melihat terobosan Tuhan. Enggak sama lagi terobosan yang baru yang Tuhan kerjakan buat kita. Biar kiranya waktu nanti, makanya kan di tahun ini juga kita berubah jam ibadahnya Bapak Ibu Saudara ya. Itu juga terobosan baru saudara. Dari jam 9:30 jadi jam 10. Ada terobosan baru. Tapi lebih daripada jam kebaktian yang berubah. Saya berdoa supaya kita bisa mengalami terobosan-terobosan yang lebih hebat dalam kehidupan kita masing-masing. Biar kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Mika ini sungguh menjadi pengharapan buat kita. Memberikan kepada kita sebuah harapan baru. Tuhan masih sanggup menerobos. Tuhan masih sanggup menerobos. Dalam hubungan-hubungan yang mungkin yang kita merasa bahwa susah, sulit. Saya tadi baru mendengar kesaksian. Ada pelayan kita juga yang baru pulang ke Jawa. Dia bisa menjadi bawa terobosan juga buat keluarganya. Terjadi pemulihan. Saya percaya di tahun ini akan terjadi pemulihan dalam keluarga juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya MCC di tahun ini kita ada 3 fokus kita yang akan kita lakukan di semua MCC. Salah satunya adalah di family, di keluarga. Supaya melalui keluarga-keluarga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, itu sebabnya sebelum kita sampai ke sana kita perlu tahu bahwa Tuhan yang akan menerobos. Jangan coba dengan kekuatan saudara.
Jangan lakukan, kalau saudara sudah melakukan dengan kekuatanmu dan engkau mentok, engkau melihat tembok yang tebal, tembok yang tinggi, itu berarti gini, waktunya untuk engkau membiarkan Tuhan di depan melakukan terobosan. Nabi Mika mau bilang begini, terobosan itu terjadi bukan karena bangsa Israel. Mereka sedang dalam penjajahan kok, mereka gak bisa bikin apa-apa kok. Tapi Tuhan sendiri katanya yang akan meruntuhkan tembok-tembok, pintu-pintu gerbang yang menghalangi mereka. Tuhan akan terobosi supaya mereka bisa berjalan melalui pintu-pintu yang Tuhan bukakan buat mereka. Nah, apa tujuan dari terobosan yang Tuhan lakukan? Supaya kita bisa merdeka, bisa dibebaskan. Supaya kita bisa keluar dari semua kungkungan. Kita bisa keluar dari semua yang coba untuk membatasi kita. Untuk apa? Untuk melakukan dan mengerjakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kalau saudara ingin melihat terobosan dan terobosan itu hanya untuk dirimu. Jangan-jangan terobosan gak datang karena masih berpusat kepada diri kita. Harusnya gini, pusat dari setiap terobosan itu Tuhan kerjakan supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menerobos semua penghalang untuk bangsa Israel supaya mereka bisa kembali ke tanah perjanjian, ke tempat mereka di mana Tuhan tempatkan mereka, supaya mereka bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Di tahun 2025 kita perlu set ulang semuanya. Saudara, pasti biasanya kan kalau kita dimasuki tahun baru biasanya kita selalu buat list-list apa nih yang perlu untuk kita lakukan. Biasanya apa? Kita buat apa biasanya Bapak Saudara? Resolusi, revolusi. Kalau resolusi nggak bisa revolusi gitu kan saudara ya. Tapi intinya semua kita ingin terobosan lah. Kan resolusi kita buat supaya ada sesuatu yang baru. Kita bisa melampaui apa yang sebelumnya. Dan percayalah, pastikan bahwa tujuan dari setiap terobosan yang sedang kita doakan itu untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Kalau kita udah set semua untuk mengerjakan kehendak Tuhan, semua apa yang saudara lakukan, resolusi saudara itu bukan hanya untuk supaya saudara cuma kelihatan sekedar gagah, tapi supaya saudara bisa lebih maksimal mengerjakan kehendak Tuhan, bisa menjadi berkat, bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menerobos di sana. Makanya kita perlu di tahun ini untuk kita fokus untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa di tahun ini, di sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara, di MCC kita sedang fokus kepada 3 ini yang kita perlu doakan juga. Saudara doakan di rumah saudara, di doa-doa, di home kita perlu bahwa kita akan mengadakan fokus terobosan yang kita perlukan di keluarga, di home kita dan di generasi. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Supaya keluarga kita mengerjakan kehendak Tuhan. Komunitas home kita mengerjakan kehendak Tuhan. Generasi kita juga menjadi generasi yang mengerjakan kehendak Tuhan. Amin. Jadi semuanya fokusnya kepada kehendak Tuhan. Makanya kita perlu fokus ke sini. Kita makanya di tahun ini akan mengadakan, kalau tahun lalu kita sudah mengadakan parenting project. Itu ada beberapa orang tua yang pasangan-pasangan suami istri, orang-orang tua yang sudah mengikuti The Parenting Project itu sudah kita lakukan. Dan di tahun ini kita juga akan melakukan seal. Itu pernikahan. Jadi mungkin nanti yang masih, kalau di Parenting Project itu yang anak-anaknya 12 tahun ke bawah Bapak Ibu Saudara. Yang masih pernikahannya masih pernikahan dini lah ya. Yang masih muda gitu ya saudara ya. Dan makanya kemarin masukannya adalah ada bagusnya kalau dibuat suami istri dulu yang dipulihkan, baru nanti akan dipulihkan sebagai orang tua. Jadi tahun ini kita akan mengadakan shield supaya sebelum para keluarga dipulihkan, perlu suami dan istri dipulihkan dulu. Amin. Saudara suami istri katakan amin dulu. Saya waktu pertama kali ikut shield itu tahun mungkin 4 tahun lalu kali saudara ya. Saya masih bulan madu lah sebenarnya. Masih tahun pertama tahun pertama atau 2 tahun pertama pernikahan lah. Saya pikir, hamba Tuhan, kita juga baru menikah, nggak ada masalah lah saya pikir. Jadi kalau yang mungkin udah menikah di atas 5 tahun, 10 tahun mungkin nangis-nangisan, aku pikir oke lah.
Kalau aku merasa nggak ada masalah. Ternyata begitu kita saling sharing, penuh dengan air mata. Lebih tepatnya si Ibu Novita. Karena mumpung orangnya nggak ada kan. Cuma saya pikir, iya ya. Aku merasa nggak ada masalah, kita bahagia, happy. Ternyata dalam unek-uneknya, wah banyak. Kita panjang. Jadi kita berdoa nangis-nangisan juga. Saya terpaksa nangis karena dia nangis. Jadi saya ikut nangis juga. Jadi saya pikir still itu bagus saudara ya. Still itu bagus untuk kita kembali saling terbuka. Nanti karena still itu akan dibuat, disetting untuk kita bisa saling terbuka. Pak Aryo juga nangis. Bayangkan sekelas Pak Aryo. Yang ya saudara tahulah Pak Aryo usianya berapa kan. Tapi dia begitu menceritakan bagaimana perjuangannya mendapatkan Bu Narinta, dia sampai nangis saudara, mencucukkan. Dia masih ingat persis kapan apel ke rumahnya. Dia bilang saya waktu itu masih belum jadi apa-apa tapi Narinta putuskan untuk memilih saya. Dia terharu, wah. Makanya saudara ikut seal, katakan ikut seal. Coba yang suami istri datang bilang ikut seal. Cuma terbatas saudara. Jadi mungkin dari kita tahun ini cuma 5 orang, jadi saudara banyak berdoa. Nanti kalau saudara udah merasa bahwa pasanganmu kayaknya perlu untuk saling komunikasi udah buntu banget, nah nanti tolong di WA saya, nanti nama saudara akan kita utamakan saudara ya. Jadi itu bagus, makanya kita lakukan shield, lalu nanti akan kita lakukan lagi the parenting project supaya tujuannya satu, supaya keluarga dipulihkan. Karena kalau keluarga kuat, gereja Tuhan juga pasti kuat. Kalau keluarga kuat, home juga pasti kuat. Kalau keluarga kuat, generasi juga pasti akan kuat. Tapi kalau keluarga hancur, berantakan, percayalah apa yang kita bisa harapkan dari generasi yang keluarganya rusak. Makanya kita mau di tahun ini, MCC ambil sebuah fokus supaya keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami terobosan dalam keluarga. Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan barokah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati Tuhan. Kita jadi keluarga yang akan mempermuliakan Tuhan. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama Tuhan akan melakukan terobosan dalam kehidupan kita. Dia sendiri yang akan menerobos semua penghalang, semua kemustahilan, semua masalah kita. Semua doa-doa kita, pengharapan kita. Tuhan akan terobos. Kalau kita tujuannya untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan mengerjakan terobosan dalam kehidupan kita? Coba kita baca Mika pasal yang kedua, ayatnya yang B, bagian B. Kita baca 2-3. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri apa katanya? Di kepala barisan mereka. Nah apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa melihat terobosan di tahun ini? Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Ini masalah terbanyak dari kita. Masalah terbanyak dari kita pengen dipimpin Tuhan. Kita pengen untuk melakukan terobosan, melihat terobosan. Tapi kita gak mau dipimpin, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Padahal Alkitab berkata bahwa waktu Tuhan menerobos, Tuhan harus ada di depan, memimpin bagian kita. Kita hanya mengikuti apa yang Tuhan sudah buka jalan. Amin. Kita perlu kalau saudara ingin sungguh-sungguh melihat terobosan yang ajaib dari Tuhan, mulai ambil sebuah komitmen. Baik keluarga kita, ambil sebuah komitmen untuk sepanjang tahun ini, saya mau berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Dan di sepanjang Alkitab, Tuhan itu adalah Tuhan yang mau pimpin kita. Masih ingat waktu di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan masih datang. Waktu mereka makan buah itu, waktu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, kata Alkitab di dalam Kejadian. Ingat, mereka mendengar apa yang mereka dengar? Bunyi kaki Tuhan Allah. Berarti ada sebuah hubungan yang intim sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi sayangnya kemudian gini, dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Kemudian manusia karena dosa
hidup dalam egonya, hidup dalam kerajaan kegelapan, tidak hidup lagi dalam pimpinan Tuhan. Makanya hari ini, kalau kita mau sungguh-sungguh melihat terobosan, hiduplah dalam pimpinan Tuhan. Pertanyaannya sederhana kan begini, bagaimana supaya kita bisa dipimpin Tuhan? Kita perlu membangun keintiman. Coba yang sesama bangun keintiman. Menurut saudara untuk kita intim bagaimana sih caranya? Bapak Ibu Saudara, untuk bisa intim? Kita perlu membangun kedekatan. Kita perlu membangun waktu. Untuk kita bisa intim dengan Tuhan, kita perlu membangun relationship dengan Tuhan. Melalui doa. Kita di MCC ada doa, we pray jam 5. Kalau saudara mau datang jam 5, ikutlah jam 5 we pray walaupun online. It's okay. Kalau saudara, kita juga siapkan home di setiap tengah minggu ada home yang berjalan. Tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa saling bersekutu dengan sesama, tapi lebih daripada itu adalah kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ada daily Bible reading kita, ada apalagi tuh, ada daily devotion, ada banyak hal. Tujuannya itu dilakukan supaya apa? Supaya kita bisa membangun keintiman. Dan keintiman itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita bisa mendengar suaranya. Bagaimana saudara bisa dipimpin kalau saudara jauh? Halo Bapak Ibu Saudara? Kita nggak mungkin bisa dipimpin oleh Tuhan kalau kita nggak dekat dengan Tuhan. Makanya kalau saudara lihat gambarnya, itu kita dipimpin itu adalah kita mengikuti teladan jejak dari orang yang berjalan di depan kita. Tuhan berjalan di depan, kita mengikut di belakang. Dan saya percaya kalau selama kita mengikuti pimpinan Tuhan, kita akan sampai, kita akan tiba kepada apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya dalam Mazmur, pemazmur berkata begini, coba kita baca 2-3 Bapak Ibu Saudara. Siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Terus orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Terus Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan kepada kita jalan yang harus kita pilih. Tapi sayangnya begitu, Tuhan apa jalannya, di mana nih pimpinannya Tuhan? Tapi kita jauh dari Tuhan, gak mungkin kita dapat tuntunan Tuhan. Tahun ini bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun mesbah keluarga saudara. Bangun doa pribadi saudara. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Tuhan selalu bicara melalui doa dan juga melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Waktu itu kita lakukan, Alkitab berkata gini, waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan. Lalu jalan yang akan Tuhan tunjukkan itu apa? Jalan yang akan membawa kita tetap di dalam kebahagiaan. Saudara nggak ngontrak. Boleh, rumah boleh ngontrak. Tapi kebahagiaan nggak ngontrak, menetap, permanen. Coba colek kiri kanannya, kita permanen dalam kebahagiaan. Bagaimana caranya saudara? Harus dipimpin. Bagaimana supaya kita dipimpin? Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita? Tuhan itu selalu Tuhan yang akan menuntun kita dengan secara dekat. Tuhan gak pernah menuntun secara jauh. Makanya suatu kali, kalau saudara masih ingat, di dalam Keluaran, waktu Tuhan marah kepada bangsa Israel dan kemudian Tuhan berkata kepada Musa begini, kamu pergi aja, aku gak pergi bersama kamu, malaikatku akan berjalan bersama dengan kamu. Apa yang Musa katakan dalam bilangan? Dia berkata gini, kalau Tuhan gak pimpin, kami gak akan mau berjalan. Jangan suruh kami pergi kalau Tuhan gak pimpin kami. Karena Musa tahu, sekalipun malaikat, kalau bukan Tuhan, itu gak ada jaminan. Tapi kenapa Tuhan berkata gini, malaikatku akan memimpin kamu bukan aku? Sebab bangsa Israel tidak pernah mau menghargai keintiman dengan Tuhan. Makanya lagunya sering kita nyanyikan. Bila engkau tak besertaku. Apa saudara? Pertanyaannya sepanjang 2024 saudara dipimpin oleh Tuhan enggak? Jangan-jangan kita jalan-jalan sendiri.
Makanya mungkin kita nggak pernah kemana-mana juga kehidupan kita. Tapi saya percaya kalau kita dipimpin oleh Tuhan, kita akan jelas arah kita menuju kepada tanah perjanjian yang Tuhan siapkan buat kita. Kita semua akan tiba ke tempat yang terbaik. Tanah perjanjian itu bicara begini, tempat yang terbaik di mana kita bisa maksimal, di mana kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan yang terindah Tuhan curahkan di sana. Di sepanjang tahun ini saya berdoa supaya kita semua dipimpin oleh Tuhan, kita sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan. Nah, untuk kita berjalan dipimpin oleh Tuhan, yang pertama adalah kita perlu bangun keintiman. Dan ini yang paling penting juga. Setelah kita bangun keintiman, lalu apa yang kita perlu bangun? 2, 3, mengikuti tuntunan Tuhan. Banyak orang bilang begini, Tuhan tuntun don kami. Tapi begitu Tuhan tuntun, Tuhan nyatakan kehendaknya, kita gak mau mentaatinya. Percuma juga kan? Makanya ada satu ayat Alkitab berkata gini, kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu gak mau taat. Percuma kata Alkitab. Nah, apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu membangun ketaatan. Coba colek kiri kanannya, bilang kamu harus taat. Kita harus taat. Taat itu apa sih? Saudara coba, saudara punya definisi gak tentang taat? Taat itu apa sih artinya? Halo? Apa? Patuh. Itu sinonimnya. Taat itu apa sih? Taat itu cuma sederhana begini. Taat itu adalah mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu namanya apa? Taat. Taat itu apa saudara? Dan melakukan. Sederhana. Kalau kita ingin melihat terobosan dari Tuhan, kita ingin melihat tuntunan dari Tuhan, kita perlu begini, mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Kalau saudara dapat tuntunan Tuhan, lakukan. Kadang-kadang gak masuk akal, kadang-kadang gak enak. Tapi selalu gini, tuntunan Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Apa saja, kalau saudara dapatkan tuntunan Tuhan, lakukan aja. Kadang gak masuk akal Pak, gak apa-apa lakukan aja. Kalau itu dari Tuhan, saudara akan melihat bahwa saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Ada sebuah kisah, kalau saudara baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat 17 sampai 25, ini kisah tentang pertempuran Daud melawan orang Filistin 2 kali. Jadi waktu orang Filistin dengar bahwa Daud baru diurapi menjadi raja orang Israel. Tadinya kan dia raja orang Yehuda, lalu kemudian diurapi menjadi raja orang Israel. Orang Filistin ketakutan dan kemudian mereka coba untuk menyerang Daud, membunuh Daud. Dan waktu mereka datang yang pertama, ini yang Daud lakukan. Daud bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju berperang? Apakah Tuhan akan menyerahkan mereka? Lalu Tuhan bilang gini, maju, aku akan menyerahkan mereka di dalam tanganmu. Lalu kemudian Daud maju dan orang Filistin dikalahkan. Yang aneh adalah orang Filistin ini setelah dia dikalahkan, beberapa saat kemudian mereka datang lagi di tempat yang sama. Di tempat yang sama, musuh yang sama. Tapi kemudian waktu orang Filistin maju yang kedua kali, ini yang Daud lakukan. Daud bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan kali ini aku harus masih maju enggak? Daud enggak bilang begini, oh kemarin aku udah kalahkan mereka kok, sekarang aku enggak perlu tanya Tuhan, enggak perlu tuntunan Tuhan, enggak perlu lagi minta pertolongan Tuhan. Tapi ini Daud tetap bertanya sama Tuhan, dan ini yang ajaib. Waktu Daud bertanya sama Tuhan, jawaban Tuhan berbeda. Tuhan bilang begini, sekarang kamu buat pengepungan di antara pohon-pohon. Nanti waktu kamu mendengar suara dari setiap pohon-pohon kertak-kertak, itu jadi kayak ada kertak-kertak lah, makanya itu pohon Krakatau namanya. Jadi waktu nanti kamu dengar suara dari atas pohon-pohon itu, baru kamu menyerang. Dan kemudian apa yang Daud lakukan adalah, makanya di ayat yang ke-25, coba kita baca dari ayat yang ke-20 aja. Coba kita baca ayat 20-nya, apa katanya saudara? Lalu datanglah Daud dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, apa katanya saudara? Tuhan telah menerobos musuhku di depanku. Seperti apa? Seperti air. Terus. Ayat yang ke-25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Jadi bagaimana Daud bisa melihat terobosan Tuhan? Karena Daud melakukan
apa yang Tuhan perintahkan. Apa inti yang kita perlu, kesimpulan yang kita perlu bawa pulang hari ini adalah, kalau kita ingin melihat terobosan dari Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan terobosan. Percayalah, Tuhan kita namanya adalah Dia penerobos. Itu nama Mesaya. Bukan cuma sekedar Dia juru selamat, Dia raja, Dia Tuhan. Tapi Dia Mesaya, Yesus Kristus itu, Dia adalah penerobos. Berarti sebenarnya gini, kita gak perlu minta Dia menerobos. Tuhan pasti akan menerobos semua tantangan kita di tahun ini. Tapi yang perlu kita lakukan adalah, kita perlu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun ketaatan dalam Tuhan. Itu sebabnya kesimpulannya adalah, ketaatan kepada tuntunan Tuhan dan firman-Nya adalah kunci untuk kita mengalami terobosan-terobosan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara cuma sekedar ingin melihat terobosan dan engkau enggak pernah membangun ketaatan, itu cuma sekedar pengharapan. Tapi waktu engkau membangun ketaatan, keintiman dan ketaatan dalam kehidupanmu, waktu engkau mendengar tuntunan Tuhan, waktu engkau semakin intim dengan Tuhan, semakin engkau gampang mendengar tuntunannya. Dan waktu engkau mendengar tuntunannya, engkau mendapatkan pimpinannya. Yang perlu kita lakukan cuma gini, belajar untuk taat. Waktu kita taat, Tuhan akan melakukan terobosan. Seperti Daud katakan, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku. Kita juga akan melihat di sepanjang tahun ini, Tuhan akan menerobos di sepanjang jalan kita. Amin saudara. Apa saja, percayalah Dia tetap Tuhan yang sama. Alkitab berkata Dia sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tetap sama. Kuasanya sama, namanya sama, dan kuasanya tetap sama. Dan saya percaya di tahun ini pun Dia akan melakukan terobosan buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.